Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Yesintamisana M. Pada kesempatan kali ini, saya mau memberi tutorial gimana caranya mengisi SKP dan juga capaian kinerja di sapakalbar.go.id. Jadi ini khusus untuk ASN yang bekerja di wilayah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Oke, jadi kita langsung saja. Pertama kali kita buka websitenya di sapakalbar.go.id. Kemudian kita login saja menggunakan username yaitu NIP dan passwordnya 123456. Kita login. Kemudian di situ kita lihat di bagian sisi kiri ada SKP, kita klik tanda panah. Kemudian kita klik sasaran kinerja pegawai. Jadi bagian awal kita isi dulu sasaran kinerja pegawai. Nah, khusus untuk video ini saya mau buat tutorial untuk mengisi SKP dan capaian kinerja bagi guru, khususnya guru SMA ya. Nah, pengisian SKP di Sapakalbar ini hanya khusus untuk PW keempat di tahun 2023 saja. Jadi gimana caranya? Kita langsung saja. Di bagian sasaran kinerja pegawai, ya kita isi bagian utama itu dengan mengklik tanda panah, tanda plus di sini, tambah rencana. Nah ini kemarin sudah sempat saya isi, jadi ini seperti ini, namun saya beri salah satu tutorialnya. Jadi kita klik tanda plus, tambah rencana. Kemudian dari situ kita ketikkan rencana hasil kinerja atasan. Nah ini biasanya ada di bagian SKP sebelumnya. Di bagian rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, kita ambil saja di sini. Kita copy. Kemudian kita buka di web tadi. Kemudian kita pastekan di rencana hasil kerja kinerja atasan. Kemudian untuk rencana hasil kinerjanya kita ambil di bagian sini ya, kita copy lagi, kemudian kita pastekan seperti ini. Setelah itu kita klik proses. Nah nanti akan otomatis bertambah di bagian sini ya, jadi ini. Kemudian untuk bagian berikutnya kita tambahkan indikator. Ya, ini biasanya kita sama ya di sini ya, aspek, kuantitas, indikator kinerjanya individu, targetnya sesuaikan. Jadi di sini indikatornya kita isi dengan dokumen. Sesuai di sini ya, dokumen, kemudian targetnya di sini adalah 1. Kemudian kita klik proses. Oke, maka otomatis akan seperti ini ya. Bukan yang kelima, namun ini karena sebelumnya saya sudah isi bagian utama, jadi di sini saya bisa hapus ya. Jadi kita bisa hapus kalau misalkan ada keliru atau bagaimana. Nah ini kebetulan saya udah buat tadi di bagian yang utama yang pertama tadi. Jadi sebelumnya sudah saya buat, jadi saya hapus. Nah lakukan hal yang sama sampai semua rencana hasil kerja atasan yang diintervensi bagian utama itu terisi. Jadi kalau ada 4, kita terus klik lagi di bagian tambah ini ya, diklik terus, tambah, diisi, kemudian disesuaikan. Selanjutnya untuk perilaku kerja maksudnya ya, untuk bagian ini. Jadi ini sudah tersedia seperti ini, tinggal kita klik setuju. Artinya kita setuju seperti itu formatnya ya, karena ini sama seperti yang ada di format SKP yang manual ya, jadi ada di sini seperti ini. Nah selanjutnya untuk di bagian bawah ini ada bagian dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Nah ini bisa kita lihat di SKP yang format yang lama di bagian lampiran SKP-nya. Di sini ya, jadi ini ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Jadi kita bisa copy paste saja dari sini, dari file Excel itu.
Seperti ini misalnya dukungan sumber daya yang pertama adalah dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka guru membutuhkan buku teks pegangan semua mata pelajaran. Jadi langsung kita isikan di sini. Kita klik tanda tambah, kemudian kita pastekan seperti ini. Kemudian klik proses. Nah, sudah cek. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk. Kemudian kita tambah lagi karena tadi dukungan sumber daya ada 2. Ya, kita copy dulu sini. Dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka guru membutuhkan kenyamanan ruang kelas serta sarana pendukung lainnya. Jadi kita klik tanda tambah, kemudian pastekan, kemudian klik proses. Oke, nah ini sudah. Oke, sudah ya. Yang kedua, kemudian kita lihat skema pertanggungjawaban. Skema pertanggungjawaban sini hanya ada 1, hasil kerja dilaporkan setiap triwulan, berikut data yang dilaporkan adalah laporan kinerja. Kita kopikan, kemudian kita pastekan di bagian sini, kita klik dulu tanda tambahnya, kemudian paste, kemudian klik proses. Begitu juga seterusnya yang bagian yang konsekuensi. Konsekuensi ini ya, kita copy dulu, konsekuensi. Ada 2 di sini. Apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka guru dapat diberikan apresiasi atau penghargaan. Kita klik tanda tambah, ini kita pastekan. Ya, seperti ini. Kemudian kita proses. Klik proses. Selanjutnya, karena tadi yang konsekuensi ada 2, yang positif dan negatif. Kemudian ini yang negatifnya, apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka guru siap dievaluasi. Kemudian kita tulis tanda tambah lagi di bagian konsekuensi, kita pastekan, kemudian proses. Oke, nah ini sudah terisi semua. Selanjutnya kita ajukan SKP. Ajukan SKP. Klik proses. Oke, sudah kita ajukan. Nanti ini akan masuk ke akun pejabat penilai ya. Jadi di sini dia yang menilai guru itu adalah kepala sekolah. Selanjutnya kita isi di realisasinya ya, di capaian kinerjanya. Di sini kita bisa lihat ini untuk TW yang 4 saja tahun 2023. Karena untuk TW 1, 2, 3-nya itu nanti kita isi secara manual pada format Excel yang disediakan, kemudian diupload di Google Form. Nah, sebelum diupload itu harus di print dulu, di tanda tangan kepala sekolah atau pejabat penilai, dan juga pegawai yang dinilai, kemudian di scan baru di-upload di Google Form. Linknya sudah tersedia. Nah, selanjutnya untuk capaian kinerja seperti ini. Nah, kita isi sama seperti tadi ya. Jadi untuk bagian hasil kerja, bagian utama, kita klik tanda tambah. Kemudian di sini kita pilih ini kan jenis yang utama. Kemudian sasaran programnya kita sesuaikan tadi bahwa pelaksananya layanan pendidikan dan pembelajaran sekolah. Ya, sama seperti tadi ya. Pelaksananya layanan pendidikan dan pembelajaran sekolah. Ini. Kemudian pilih rencana tahunan. Jadi yang akan muncul di sini adalah yang telah kita isi tadi di SKP. Jadi yang pertama tadi pelaksananya proses pembelajaran, kita klik pilih. Kemudian kita geser lagi ini ke bawah. Kemudian kita lihat di sini bacaannya pelaksanaan proses pembelajaran. Kita klik proses. Oke. Ini sudah selesai ya. Jadi kita selesaikan. Kita lihat dia untuk yang TW4 ini. Ya, kalau sudah itu mana seperti ini. Selanjutnya kita lihat di sini indikator, target, kemudian realisasi berdasarkan bukti dokumennya. Di sini adalah 1 dokumen PKG. Kita copy. Kemudian sini kembali ke website apa kabarnya. Kita tambah indikator. Indikatornya tadi adalah dokumen. Targetnya 1, realisasinya 1, bukti dokumennya berupa 1 dokumen PKG, penilaian kinerja guru. Kemudian kita kalau ini bukti dokumennya sudah ada, sudah siap, kita tinggal dipilih filenya di sini, ya 1 dokumen.
Kemudian kita lanjut lagi ke yang kedua. Jadi di sini terlaksananya layanan pendidikan dan pembelajaran sekolah. Ya, untuk rencana hasil kerjanya terlaksana kasih pengawasan siswa, bimbingan dan seterusnya. Kemudian aspeknya kuantitas, indikator dokumen, targetnya 1. Kemudian realisasi berdasarkan bukti dukung ini berupa 1 dokumen SK kepanitiaan PAS, kita copy ya. Kemudian di sini kita klik tanda tambah di bagian hasil kerja. Kemudian sama seperti tadi, kita pilih di sini terlaksananya layanan pendidikan dan pembelajaran sekolah. Kemudian rencana kerja tahunannya kita pilih di sini yang kedua, terlaksananya proses pengawasan. Ya, kita pastikan bagian bawah ini kalau sudah benar, baru kita klik proses. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat ini bagian aspek, indikator, target, realisasi bukti dokumennya masih kosong. Kita klik di sini tambah indikator. Kemudian kita klik di sini tadi indikatornya berupa dokumen. Kita ketik saja targetnya 1, realisasi 1. Bukti dokumen tadi berupa 1 dokumen SK kepanitiaan PAS penilaian akhir semester. Kita proses. Begitu seterusnya sampai yang 4 kalau khusus yang tadi yang materi ini sampai 4. Kemudian sini kita tambah lagi besaran programnya terlaksana pendidikan, layanan pendidikan pembelajaran sekolah, rencana kerja tahunannya kita pilih yang ketiga, terlaksana perencanaan dan persiapan terhadap pembelajaran sekolah. Kemudian kita klik proses. Nah, hal yang sama kita copy tadi. Jadi bukti dokumennya berupa 1 dokumen perangkat ajar. Kita klik di sini, klik tambah indikator. Dan indikatornya dokumen, kita ketik saja targetnya 1, realisasi 1. Bukti dokumennya adalah 1 dokumen perangkat ajar. Kemudian kita klik proses. Lanjut lagi. Ini tadi karena penyelesaian ada 4, jadi tambah 1 lagi. Dan program pelaksananya layanan pendidikan dan pembelajaran sekolah. Rencana kerja tahunan yang keempat. Kemudian kita klik proses. Nah, untuk realisasi bukti dokumennya berupa 1 dokumen SK kepanitiaan PAS. Seperti tadi, kita tambah indikator, kita isi indikatornya dengan dokumen, kemudian targetnya 1, realisasi 1, bukti dokumennya 1 dokumen SK kepanitiaan PAS. Kemudian kita klik proses. Nah, seperti ini sudah selesai. Ya. Nanti kalau misalkan file bukti dokumennya sudah ada, kita tinggal klik di sini edit indikator. Jadi ini kita tinggal edit indikator. Kemudian kalau di sini dia bukti dokumennya berupa 1 dokumen PKG sudah ada, sudah di scan, sudah dijadikan dalam bentuk file PDF. Kemudian kita bisa upload di sini. Jadi kita klik file, kita pilih filenya. Nah, ketika sudah selesai semuanya, barulah kita klik ini untuk yang kinerja pegawai ya, yang perilaku kerja. Kita bisa klik sini setuju. Itu. Kemudian di sini kalau misalkan sudah selesai, sudah upload semua bukti dokumennya, baru kita klik ajukan SKP. Maka nanti SKP ini akan kirim ke akun pejabat penilai atau kepala sekolah. Nanti beliau akan memberi nilai. Setelah itu nanti akan dikirim kembali ke kita. Barulah kita print, kemudian kita tanda tangani dan juga pejabat penilai tanda tangan. Baru kemudian kita scan lagi, baru di-upload lagi di Sapa Kalbar ini. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Semoga tutorial saya ini membantu untuk rekan-rekan mengisi
SKP dan juga catatan kinerja di website katakabar.prov.go.id. Ini khusus untuk ASN di wilayah kerja pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Terus dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Okay, see you next time in my video. Thank you.